Assalamualaikum Sobat Football United, masih terkait dengan kekalahan kedua di uji coba pre-season Manchester United di Amerika. Setelah sebelumnya kalah menghadapi Real Madrid, kali ini kalah menghadapi Borussia Dortmund. Ada reaksi dari Erik ten Hag yang ingin gue bahas di konten kali ini. Gue ambil sumbernya dari manunited.com. Seperti biasa akan gue artikan, gue rangkum dan nanti akan gue beri opini secara ringan amatiran. Erik ten Hag memiliki perasaan yang bercampur dan dikatakan kalau tidak ada maaf sebenarnya setelah tur Manchester United terakhir ini, artinya pertandingan yang paling akhir ya, ini menderita kekalahan 3-2 menghadapi Borussia Dortmund. Diogo Dalot dan Antony sebenarnya sempat membuat gol ya, tapi Manchester United dikalahkan oleh wakil dari Jerman. Berbicara ke MU TV, Zara Connolly, Danny Webber dan juga Andy Cole. Ini dia pernyataan ya yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Ini merupakan hal yang sangat jelek atau buruk di pertandingan. Dua bagian. Di jam pertama bagus, penampilan bagus, bermain secara tim, banyak dinamika, pressing juga bagus. Jadi ini merupakan sebuah kenikmatan untuk disaksikan. Ini hal yang saya inginkan untuk dikatakan juga kepada tim di istirahat babak pertama. Lalu setelahnya mereka seketika memberikan 2 gol yang sangat mudah ya. Ini seperti kayak hadiah. Dan ini merupakan sangat mengganggu, hal yang mengganggu. Tapi di 60 menit terakhir itu sangat jelek. Penampilannya sangat buruk. Mereka tidak mengikuti peraturan ataupun juga strategi yang disiapkan. Tidak ada pressing, tidak ada build up, tidak menyerang. Jadi ada 11 individu di atas lapangan yang tidak bagus sama sekali. Disinggung juga kalau tur di Amerika ini sejauh ini sangat berguna ya. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir demikian. Ini juga hal yang sama yang saya katakan kepada tim. Saya pikir ini merupakan tur yang bagus, tapi Anda tentu saja ingin mengakhirinya dengan performa yang bagus. Anda lihat ini hanya terjadi di 60 menit, di mana saya sangat happy ya, tapi tidak dengan 2 gol dari Borussia Dortmund yang menurut gue juga terlalu mudah kesalahan itu dilakukan ya, karena itu sangat-sangat buruk. Gol pertama itu merupakan pertahanan yang sangat buruk, dan di gol kedua itu merupakan building up atau penyusunan serangan yang sangat buruk, dan itu bukan kita. Kita harus tetap mengontrol dan Anda harus tetap berada di tanggung jawab dengan bola. Dan itu juga tetap sama di situasi 3-2 untuk Dortmund. Jadi ini tidak bisa terjadi dan ini sangat tidak bisa dimaafkan walaupun hanya pertandingan persahabatan. Ada pembelajaran untuk Omari Forson? Saya pikir demikian. Ketika ada VAR, harusnya dia tuh sudah selesai di atas lapangan, artinya dapat kartu merah ya. Dia bermain pertandingan yang bagus, lalu lawan itu terasa terganggu dengan dia. Jadi ini hal yang dia harus pelajari, tapi jangan juga terlalu jauh, kurang lebih demikian. Anda tidak bisa menilai di mana Anda harus bermain dengan bola, Anda harus mengalahkan lawan Anda, dan ya itu merupakan reaksi yang bagus untuk bertindak. Omari Forson pemain muda, dan seperti gua katakan sering, pemain muda, skill bagus, teknik bagus, tapi pengalaman ini termasuk juga sikap, mental, psikis, bagaimana menghadapi situasi di atas lapangan. Jadi hal-hal demikian ini juga harus diperhatikan, dan oleh karena itu gue juga sangat sepakat kepada Erik ten Hag ketika memang tidak secara obral-obralan ya, tidak secara mudah memberikan kesempatan kepada pemain muda yang mungkin ketika pre-season ataupun ada beberapa kesempatan ya dinilai memang tampilannya cukup impresif, cukup bagus, karena bermain di panggung sepak bola tertinggi di Premier League, di Champions League, di FA Cup, di Carabao, menghadapi tim juga yang memiliki intensitas tinggi. Sorotan untuk Manchester United juga sangat luas. Ini kan memberikan tekanan mental, memberikan hal yang berbeda dari sisi psikis untuk pemain muda.
sehingga sering sekali mereka tidak siap ya, dan ini yang dinilai oleh Erik ten Hag untuk Omari Forson. Mohon maaf kalau ada suara-suara di belakang. Kita harus tetap berperforma bagus, tidak peduli apapun keadaannya. Tidak ada maaf ya, kita harus tetap berperforma bagus di apapun situasinya. Lalu Anda harus tetap tampil kejam dan juga memenangkan pertandingan, karena kita adalah Manchester United dan fans mengharapkan kita untuk menang. Kita harus kembali ke standar kita. Pertama-tama kita harus kembali tentu saja. Lalu kita punya 1 hari istirahat. Tapi Anda juga harus melihat setelah setengah jam atau setengah jam terakhir ya, kita harus kembali ke standar kita dengan tim. Kita harus kembali ke pola yang kita butuhkan, dan itu merupakan hal yang diperlukan untuk memulai liga. Kita memiliki 2 pertandingan di weekend, dan kita akan memiliki banyak atau lebih dari seminggu untuk mempersiapkan untuk pertandingan pertama di musim depan. Gue jadi penasaran ini, by the way, setelah menghadapi Borussia Dortmund, Manchester United ini akan menghadapi RC Lens ini di tanggal 5 Agustus. Pertandingan sendiri akan berlangsung di Old Trafford. Lalu sehari setelahnya di tanggal 6 di Dublin akan menghadapi Athletic Bilbao. Jadi ini merupakan tur terakhir atau pertandingan di Amerika yang terakhir di tur Manchester United kali ini menghadapi Borussia Dortmund, dan berakhir dengan kekalahan. Ada banyak pelajaran, dan betul yang Erik ten Hag katakan, di mana di pertandingan tadi gue bahas juga ya di review, kalau Manchester United tampil cukup bagus di babak pertama dan kurang lebih 30 menit atau 15-an menitan ya di babak kedua. Hanya saja di 15 menit babak kedua gue melihat ada penurunan intensitas, penurunan agresivitas yang gue curiga memang situasi fisik dari pemain ini agak berbeda dibanding dengan babak pertama. Yang mengejutkan adalah ketika di atas menit ke-60 Manchester United tampil dengan tim utama mayoritasnya, tapi justru tampilannya itu tidak secara kolektif, lebih ke individu, lebih ke sendiri-sendiri. Dan ini harus diperbaiki. Kenapa bisa demikian? Ada banyak faktor. Yang gue curiga secara ringan amatiran adalah fisik. Karena di tour kali ini gue nggak tahu ya metode latihan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag ketika ya mereka berada di sesi latihan. Apakah lebih banyak memang penekanan kepada fisik? Tapi di sisi lain memang perjalanan dari satu kota ke kota lain di Amerika ini kan jaraknya juga cukup jauh, sehingga menurut gue ini bisa jadi akan mempengaruhi situasi fisik dari pemain itu sendiri. Di samping juga mungkin temperatur di Amerika yang ya namanya juga summer ya, jadi cukup panas. Dan ini berbeda ketika mungkin tahun lalu ketika di musim panas Manchester United justru berada di Australia, di mana belahan selatan ini kan justru lebih dingin ya ketika musim panas berada di belahan yang utara. Mungkin di situ ada pengaruhnya, tapi yang jelas oke, uji coba di Amerika sudah selesai. Manchester United menelan 2 kekalahan. Kekalahan kemenangan menurut gue itu tidak penting. Lebih penting adalah bagaimana perbaikan yang dilakukan. Terlihat memang konsentrasi, fokus di lini belakang. Lalu juga bagaimana ketajaman di lini depan. Dan juga Manchester United harus bisa tampil kolektif secara konsisten. Tim yang bermain di babak kedua di atas menit ke-60, tim mayoritas tim utama justru tidak bisa bermain secara kolektif. Di babak pertama Manchester United tampil lebih kolektif, tapi dengan kualitas individu yang menurut gua tidak sebagus di tim yang diturunkan setelah menit 60. Jadi ada kombinasi di sana antara kelebihan dan juga kekurangan yang harus diperbaiki oleh Manchester United. Manchester United sudah kedatangan Rasmus Højlund ya kan, sudah here we go, peresmiannya katanya dalam pekan ini. Mudah-mudahan Rasmus Højlund bisa terlibat ya paling tidak di 2 pertandingan terakhir Manchester United di pre-season ini. Entah itu menghadapi Athletic Bilbao maupun menghadapi RC Lens. Karena apa penting bagi pemain baru untuk bisa langsung berintegrasi di dalam sistem permainan Manchester United. Nah, sistem permainan Manchester United ini gue juga nilai Erik ten Hag ini nampak ingin memberikan suatu perbedaan dibanding musim lalu. Which is ya menurut gue bagus. Tidak bisa bermain dengan pakem yang sama di musim sebelumnya. Gue melihat banyak tim yang melakukan hal tersebut dan hasilnya di pertandingan atau di musim selanjutnya tidak sebagus di musim sebelumnya. Jadi sangat wajar Erik ten Hag ingin memainkan dengan pola yang berbeda, mungkin juga dengan formasi yang berbeda. Hanya saja dari 2 pertandingan menghadapi Real Madrid dan juga Borussia Dortmund, gue menilai sistem ini belum matang.
terutama bermain dengan false nine. Manchester United butuh pemain depan, sering menempatkan Jadon Sancho di posisi tersebut ya, false nine. Gua menilai belum bisa maksimal, baik itu secara ketajaman maupun juga secara sistem. Artinya ya ada beberapa momentum Jadon Sancho memang tampil bagus, membagi bola ya kan, penetrasi dan lain-lain, tapi cukup sering dia melakukan kesalahan yang menurut gua cukup elementer. Salah passing, salah crossing, salah penempatan bola, salah keputusan. Dan Manchester United tidak punya pilihan banyak. Anthony Martial belum dilibatkan di preseason ini, dan Marcus Rashford ketika ditempatkan di ujung tombak ya, di posisi kiri Manchester United ada gap. Ada Amad Diallo dan juga Facundo Pellistri yang menurut gue cukup bagus tampil di sayap, hanya saja dia tidak bisa secara individu ini membuat perubahan. Tetap ada atau butuh dukungan dari pemain-pemain lain. Sehingga ya banyaklah hal yang harus diperbaiki, dan ini PR besar dari Erik ten Hag ya. Semoga bisa dikebut ya, sebelum pertandingan pertama untuk menghadapi Liga musim depan. Kurang lebih demikian tadi tanggapan dari Erik ten Hag yang nampak menurut gue sih kecewa ya dengan penampilan Manchester United utamanya di tim yang bermain di atas menit 60, bermain sangat individu, tidak pressing, tidak build up dan lain-lain. Dan di tim babak pertama dia cukup happy dengan permainan tapi cukup kesal dengan proses 2 gol Borussia Dortmund yang dinilai merupakan kesalahan, dan ini hal yang tidak bisa dimaafkan menurut Erik ten Hag tadi ya, yang disampaikan di wawancara. Bagaimana menurut Sobat Football United tanggapan terhadap komentar Erik ten Hag? Ada yang sepakat, tidak sepakat? Drop di kolom komen. Berbeda pendapat tidak masalah, asal sopan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.